Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya Clara Antawijaya. Kita nanti akan tersambung dengan Kepala Unit Usaha Syariah PT Pegadaian langsung, yaitu Pak Beni Martina, akan mengupas apa itu pembiayaan syariah, kenapa bisa happening sekali sekarang ini, dan memang kita akan membahasnya lebih jauh dengan Pak Beni Martina Maulan. Halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Clara, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam siang. Pak. Siang Pak. Bapak udah makan siang belum Pak? Atau kita justru menunda makan siang untuk memberikan informasi kepada netizen? Mbak Clara yang ganggu makan siang ini. Aduh, maafin saya ya Pak. Tapi kita Oh bakal Mbak, canda Mbak. bincang-bincang santai aja nih tentang Oke, pembiayaan syariah. Mungkin kalau misalkan kita berbicara terkait dengan pembiayaan syariah, mungkin ini masih awam begitu ya di masyarakat. Sebenarnya apa sih Pak pembiayaan syariah? baik, makasih Mbak Clara. Jadi benar yang Mbak Clara sampaikan. Memang pembiayaan syariah di mindset masyarakat kita itu masih relatif kurang familiar gitu ya. Karena memang eh, masuk juga baru gitu, terus sosialisasi juga masih belum masif gitu. Tetapi kalau dari definisi sendiri yang tadi Mbak Clara sampaikan, pembiayaan syariah adalah pembiayaan kepada masyarakat untuk kebutuhan financingnya dengan basic atau dengan standar syariah, akadnya, terus dari fundingnya, terus dari masalah operating yang ada di dalamnya itu sudah diawasi oleh dan mendapatkan label halal dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional di Majelis Ulama Indonesia. Kira-kira itu Mbak Clara. So far sih Oh ada label begitu. halalnya gitu. Ya, jadi yang membedakan ini label halal juga mekanismenya begitu ya Pak. Tadi Bapak bilang terkait dengan akad, itu akad gimana sih Pak kalau misalkan dalam pembiayaan syariah? Pak, terdengar suara saya? Betul. Betul Mbak. Jadi kalau di pembiayaan syariah itu, halo Mbak Clara, jelas suara saya? Jelas Pak, silahkan Oke. lanjutkan Pak. Jadi yang dimaksud akad di perjanjian yang berbasis syariah itu adalah suatu komitmen antara debitur sama kreditur, jamak sebenarnya, yang ada komitmen di awal. Jadi kalau bedanya pembiayaan syariah dengan yang lain itu memang kontennya ada di akad. Jadi akad pegadaian syariah ini yang saat ini sudah di launch sejak tahun 2003 itu memang pengenaan dari model perjanjiannya itu bisa musyarakah atau bagi hasil kalau orang bilang sekarang gitu, atau dengan konteks rahan. Kebetulan kalau di pegadaian syariah itu akadnya adalah sebagian besar akadnya rahan. Gade syariah Mbak. Mungkin Mbak Kelar juga baru dengar kali ya. Jadi gade Iya, syariah Rahan. gitu, rahan, ya, Oh rahan. Nah, baik. rahan itu yang menjadi komitmen kita dan penekanan di pembiayaan syariah atau rahan itu adalah bukan dari uang yang dipinjam oleh rahin atau oleh debitur, tetapi dari jasa pemeliharaan, jasa operating dari A to Z yang kita bebankan, wajibkan kepada murtahin atau pada rahim kita. Jadi kepada nasabah lah. Jadi konteksnya bukan dari value pinjaman yang diberikan, tetapi dari semua biaya yang terakumulasi dalam satu tingkat level tertentu yang sudah disepakati antara debitur sama kreditur. Kira-kira gitu Mbak Clara. Oke, baik Pak Beni. Ini sangat inspiratif ya, karena dari sini kita tahu banyak sekali terms yang berbeda dari Tuh. pembiayaan konvensional. Contohnya seperti rahan. Rahan berarti tadi pembiayaan, dan rahin adalah investornya begitu. Oh, Kalau nasabahnya begitu ya Pak? Ya Pak? Ya, kalau rahim itu nasabahnya, ya, jadi debiturnya lah, Mbak Clara. Lebih gampang Oh, debiturnya, kalau debitur krediturnya ya. namanya murtahin lah kira-kira gitu. Baik, baik, baik. Tapi kalau bisa dielaborasikan lebih, ini Pegadaian Syariah tuh merupakan unit usaha dari Pegadaian gitu, Pak? Betul, secara corporate kita masih menginduk di PT Pegadaian Persero, tetapi kita punya lini usaha yang memang berdiri Mm-mm. sendiri, yang menggunakan basic syariah.
Jadi semua pembiayaan. Jadi kalau di Pegadaian itu sebenarnya ada 3 lini bisnis, Mbak Clara. Ada 3 lini bisnis. Mm-mm. Rahan yang tadi yang Mbak Clara tanyakan tadi, atau Gadai Syariah. Terus pembiayaan sendiri, Mm-mm. ada pembiayaan mikro, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan berbasis rahan yang lain. Tetapi yang ketiga adalah jasa, multi jasa. Jadi kita ada, mungkin Mbak Clara pernah dengar adanya tabungan emas Pegadaian. Nah, itu Tahu, kami juga saya punya. nabung Pak. Oh, Ibu, Mbak Clara nabung juga. Iya, saya nabung baru aja kayak sekitar bulan lalu itu di tabungan emas dan itu sangat mudah ya Pak ya karena tinggal Betul, lewat online saja ya gitu. betul Mbak. Iya, dan kalau misalkan kita lihat nih dari tadi Bapak kan sudah bilang ada 3 unit Mm-mm. bisnis sebenarnya Pegadaian, yang Pegadaian Iya, Syariah, Gadai, dan juga dari apa tadi sektor jasa gitu ya Pak iya, ya. multi jasa, Tapi kalau jasa misalkan layanan. kita ngomong terkait dengan apa pembiayaan syariah itu, sebenarnya Mm-mm. apa keuntungannya dari nasabah sih Pak kalau misalkan memilih untuk pembiayaan syariah dibanding dengan konvensional gitu misalkan? Kalau dari sisi secara material mungkin kita nggak jauh beda ya Mbak Mm-mm. Clara. Tetapi dari si akadnya tadi, bahwa akadnya kita sudah diawasin, jadi kita dalam membuat satu produk gitu, mengenerate produk, apakah itu berbasis gadai syariah, pembiayaan yang lain maupun jasa yang lain kayak tabungan emas yang Mbak Clara sudah miliki, itu diawasin secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oh Itu begitu. satu. Jadi Iya memang langsung Mbak, di bawah Dewan Pengawas Syariah ya. betul. Oke, oke, Iya, oke. kita diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Terlebih ya, kalau dari sisi regulator secara formalnya kita juga tunduk dan patuh kepada OJK. Di sini ada IKMB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, yang memang secara rutin juga ikut memonitor pergerakan atau operasional kinerja dari Pegadaian Syariah ini, Mbak. Iya, luar biasa. Kalau kita lihat trennya juga ini semakin meningkat ya, Pak. Ini saya ada satu fakta nih terkait dengan Mm-hmm. pembiayaan syariah yang berkembang positif ya. Kalau Iya. misalkan kita bilang fintech berbasis syariah, ini ya secara akumulatif OJK telah mencatat bahwa ada penyaluran pendanaan lebih dari 1,7 triliun sepanjang 2020. Mm-hmm. Kalau posisi Pegadaian syariah nih di mana, Pak? Untuk rahennya itu sebesar Ya, apa, Pak? kalau industri pergadaian ya Mbak Mm-mm. Clara, mungkin kita masih leader di situ ya. Tetapi kalau di Mm-mm. sisi IKMB-nya, jadi Ah, institusi keuangan non-banknya, memang kita masih relatif masih kecil gitu. Tetapi kalau tadi Mbak Clara sampaikan, berapa sih growth-nya? Memang ini growth-nya mm-mm. memang kalau yang tahun 2020 agak suffer ya Mbak, karena memang porsi kita Pandemi. pandemi. Jadi karena Heeh. kita adalah badan usaha milik negara juga yang bergerak di sektor mikro UMKM, hampir 60% portofolio Pegadaian Syariah itu dipakai untuk sektor produktif, Mbak Clara. Jadi ketika ada Oke. pandemik ini pasti akan terdampak, dan tiket size-nya untuk yang Pegadaian nasabah-nasabah kita relatif kecil-kecil, hanya 4 jutaan Mm-mm. Mbak Clara per Oh, rekeningnya 4 jutaan gitu. ya. Betul, jadi memang sangat Mm-mm. mikro banget, dan memang ini ya grassroots lah yang memang kita segmen base market kita saat ini memang UMKM gitu. Sehingga kalau tahun 2019 Mbak Clara bisa saya sampaikan, year on year kita itu lebih dari 40% loh growth-nya. Wah, Lebih dari gede banget tuh 40%. Pak, 40% Iya, ya. artinya market meng-accept dari produk-produk Pegadaian Syariah. Nah, tahun 2020 awal, nah itu baru mulai adanya muncul pandemi, dan terus terang kita, karena kita menjadi bagian dari corporate Pegadaian Syariah, Pegadaian yang badan usaha milik negara, di situ kita Mm-mm. andil dalam menjaga atau mempertahankan sustainability dari para pelaku-pelaku UMKM sehingga tetap survive, dan harapannya tahun ini ada pergerakan atau rebound yang positif gitu kira-kira, sehingga penguatan dari pemulihan ekonomi nasional tetap salah satunya ada di Pegadaian Syariah. Kira-kira gitu Mbak Clara. Betul, Pak. Tapi tadi Bapak bilang pertumbuhan secara year on year di 2019 itu 40%, Pak.
Masya Allah luar biasa ya. Dan 2019, kalau ya. misalkan 2020 ya kita juga tidak bisa mengelak bahwa memang pandemi COVID-19 ini Betul. memukul segala sektor Pak, tidak hanya pembiayaan ya, segala Mbak Clara. lini ini ya Segalanya. 2020. Bahkan Betul. perekonomian Indonesia aja sempat minus gitu ya Pak. So what do you Mm-mm. expect gitu ya. Tapi semoga di tahun 2021 ya rebound ya Pak, semoga. Kita optimis, Mbak. Harus optimis ya, Mbak. Walaupun kalau tahun 2020 kita masih ada Mm-mm. growth yang positif. Kita di angka 3,7 something lah. Hampir 3,8 gitu. Tahun 2020. Ya memang jauh banget, Mbak, antara tahun 2019 itu 40 sekian, 48. Tahun 2020 itu memang suffer di Mm-mm. angka 3,78% gitu. Karena memang banyak program-program yang Pegadaian Oke. Syariah keluarkan, Mbak Clara. Jadi ada program Mm-mm. bebas mu'nah. Kalau dalam bahasa awamnya itu sewa modal atau bunga, ya kita menamakan Uh-uh. mu'nah. Jadi mu'nah itu biaya yang kita bebankan kepada rahim. Muna. Mu'nah. Nah itu kita bebaskan untuk pinjaman tertentu 1 juta ke bawah, kita bebaskan untuk supaya nasabah-nasabah kita ya kalau Mbak Clara apa ya logik saja kalau nasabah kita pinjaman 1 juta itu pasti kepepet. Betul Mbak Betul Clara, Pak. sehingga udahlah kita ikhlaskan, kita berikan apa spare untuk kita bebaskan mu'nah tadi. Itu yang relaksasi untuk dalam rangka penguatan ekonomi nasional. Terus ada yang tadi yang saya sampaikan di awal Mbak Clara, yang pembiayaan Mm-mm. tadi. Pembiayaan untuk sektor produktif itu banyak sekali di Pegadaian Syariah fiturnya. Ada namanya Mm-mm. Rahan Tasjil Tanah, ada yang namanya Arum Mikro. Itu adalah untuk sektor produktif gitu. Nah, Ah, itu ada baik. restrukturisasi kredit sesuai dengan apa kebijakan OJK. Kita harus memberikan apa stimulus rangsangan supaya setidaknya survive dulu lah tahun 2020. Nah, program yang kita tawarkan adalah restrukturisasi kredit, relaksasi kredit, ya memberikan grace period sampai dengan nasabah itu kita apa kita anggap dia sudah bisa rebound lah tadi Mbak Clara sampaikan. Banyak Mbak ada Ah, oke. yang kita apa kita ada 3 bulan kita bebaskan apa angsuran, ada yang 6 bulan, bahkan sekarang ada yang minta pengajuan restrak lagi sampai apa lewat tahun. Mau nggak mau karena ini nasabah Mm-mm. terdampak ya kita tetap fasilitasi. Itu Mbak Clara. Jadi memang untuk berlandaskan juga untuk ke apa ya kesejahteraan masyarakat begitu ya Pak ya. Benar Mbak Clara. Tapi ini saya mau mengingatkan lagi kepada sobat investor, netizen, bagi kalian yang ingin bertanya karena ini IG Live interaktif, jadi kalian juga bisa bertanya melalui kolom pertanyaan di bawah. Nanti langsung kita jawab ya Pak ya, Pak Bendi nanti Siap. kalau misalkan ada sobat investor yang bertanya nanti kita langsung jawab juga. Dan juga Pak Beni tadi kan Pak Beni juga bilang nih terkait dengan pertumbuhan ya di tahun 2019 itu 40%. Sedangkan di 2020 drop langsung di angka 3,8%. Tapi kalau misalkan proyeksi di tahun 2021 gimana tuh Pak? Optimis nggak ngejar 40% lagi? Harus dong Mbak. Walaupun ini masih terasa pandemiknya Mbak ya. Vaksin baru mulai diimplementasikan mulai di triwulan kedua pemerintah informasi yang kami dapat. Tetapi kita harus optimis dalam apa menjalani di tahun 2021. Kita konservatif tahun 2021 ada growth ya sekitar 13% lah Mbak. 13% kita optimisnya. Oke, itu 13% jadi optimisnya. skenario paling optimis di 13% ya. Iya. Semoga nanti setelah rebound di tahun 2022, let's say bisa 40% lagi dong Pak. Amin. Doakan Mbak Clara. Iya Pak, insya Allah. Lalu Pak, tadi Bapak juga bilang terkait dengan bidang yang dibiayai oleh Pegadaian Syariah ini lebih banyak ke usaha mikro ya Pak ya. Tadi di Betul. awal Bapak udah mention sekitar 4 jutaan gitu ya rata-rata. Saya tuh kaget ya, wah 4 juta berarti ini sangat mikro gitu ya. Tadi Bapak juga bilang terkait dengan bunga atau apa tadi Pak ada sebutannya untuk Ruhin? Bunganya ditiadakan untuk yang meminjam di bawah 1 juta. Berarti memang Pegadaian juga menyalurkan di bawah 1 juta gitu ya Pak. Terdengar Pak suara saya? Halo Pak? Terdengar suara saya Pak? Iya nampaknya koneksi Pak Beni Martina Maulan ini sedikit tersendat terputus-putus ya. Baik pemirsa. Halo Pak Beni.
Iya, agak nge-lag sedikit. Ya tadi mungkin terkait dengan bidang apa saja yang digarap oleh Pegadaian Syariah selama ini. Tadi Pak Beni mengutarakan bahwa memang Pegadaian lebih fokus terhadap pembiayaan yang mikro ya untuk UMKM, small businesses dan lain hal sebagainya. Dan kalau misalkan kita lihat dari pemaparan Pak Beni sendiri bahwa memang Pegadaian Syariah ini memiliki concern terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Dimana kalau misalkan kita melihat untuk penyalurannya pun di bawah 1 juta pun masih dilakukan oleh Pegadaian Syariah dengan bunga yang minim sekali begitu. Dan juga terkait dengan Pegadaian Syariah dan pendanaan syariah ini, kalau misalkan kita melihat bahwa memang trennya ini sangat menaik ya, apalagi setelah adanya konsolidasi dari 3 BUMN di bawah payung Bank Syariah Indonesia yaitu BRIS. Dan ini kita terputus, tapi kita akan membicarakan hal lebih detail lagi terkait dengan pembiayaan syariah sebentar lagi dengan Pak Beni yang sempat terputus. Halo Pak, Halo, maaf Mbak Clara, tadi ada sempat terputus something. Pak tadi. Iya Iya, tidak maaf, apa-apa Pak, mohon itu maaf. sering terjadi nggak apa-apa, koneksi ya Pak ya. Mm-mm. Pak, ini ada satu sobat investor yang menanyakan ke Oke. Bapak nih, sektor Mm-mm. apa sajakah Pak yang terbagi dalam Pegadaian Syariah? Mungkin bisa dijawab Pak. Oke. Jadi kalau mungkin saya jelaskan ulang Mbak. Jadi lini bisnis kita ada 3, Rahan atau Gade Syariah, ada pembiayaan, bisa pembiayaan mikro untuk usaha tadi Mbak, bisa yang multiguna. Terus ada yang Oke. jasa lain itu ada tabungan emas, jadi investasi yang lebih tepatnya. Nah, sektor-sektor mana saja yang bisa dibiayai, kita karena kita mencoba untuk mengakomodir beberapa segmen yang ada di masyarakat di tengah-tengah kita. Insya Allah dari mulai produktif ada, sektor perdagangan juga ada, sektor jasa juga ada, yang masuk kategori produktif kita juga sudah support di dalam satu produk. Banyak kita produk di Pegadaian Syariah Mbak Clara, Mm-mm. yang ada yang bridging ya, Rahan itu lebih tepatnya bridging. Jadi kalau nasabah itu kira-kira ada modal kerja mendadak gitu. Nah, dengan konteks basis Rahan dia dapat langsung fresh cash dengan waktu yang relatif sangat cepat, sekitar 15 menit. Nah, kalau rahim kita atau nasabah kita butuh pembiayaan produktif untuk usaha, modal kerja dan investasi, itu juga bisa datang ke Kota Pegadaian atau sekarang modalnya ya hybrid Mbak Clara. Bisa mengajukan lewat platform digital gitu. Baik di Tokopedia atau di Blibli atau di Link Aja itu sudah bisa kita akomodir gitu. Sehingga tadi Mbak Clara saya ingin sampaikan bahwa market kita itu kan saat ini 200 Mhm. Market Bapak banyak? aja Mbak. Halo Mm-mm. Mbak Clara. Jadi populasi Iya Pak, kita itu jelas ya Mbak Clara? jelas Pak. Ya populasi Oke. bagaimana Pak? Populasi kita kan tahun 2019 kan 268 juta nasabah kita. 32% itu milenial. Kalau kita urun dari di atas 15, umur 15 sampai 34. Atau kalau usia produktif itu ada sekitar 58-59%. Artinya segmen market kita itu masih sangat terbuka luas dan kami mencoba untuk mengakomodir kondisi yang hybrid. Kami mencoba untuk yang sifatnya offline, pelaku UMKM yang mungkin belum terlampau melek teknologi. Kita juga bisa ada outlet kita yang tersebar Mbak, ada 650 outlet syariah yang tersebar di Indonesia ini, 650. Dan kita juga bisa channelingkan produk-produk kita di outlet konven di Pegadaian. Kan kita punya Pegadaian konven punya 4087 outlet konven. Itu juga kita channelingkan, termasuk agen syariah gitu. Sehingga dalam mencoba mengakomodir dan set demand dari market, harapannya itu seperti dengan menggunakan distribusi channel yang lebih bervariasi. Nah, produk yang unggulan kita saat ini memang masih ada di Rahan atau Gade Syariah yang tadi Mbak. Karena fresh cash, orang butuh pendanaan lebih cepat, 15 menit cair, dan dengan adanya gadget ini akan lebih mempercepat dan memudahkan layanan one stop service. Terus yang dari sisi produktif tadi saya sampaikan, itu juga SLA-nya, service level agreement kita juga nggak jauh-jauh, nggak lama-lama amat Mbak, antara 2 sampai 3 hari insya Allah nasabah sudah terfasilitasi kebutuhan produktifnya.
Begitu pula kalau ada kelebihan dana. Mungkin Mbak Clara sudah ada save di situ. Nah, sisa dari apakah itu pendapatannya atau dari hasil usahanya itu bisa diinvestkan dalam bentuk tabungan emas. Dan itu pun juga platformnya juga sekarang sudah bisa diakomodir dalam platform digital. Kira-kira gitu Mbak Baik, Clara. Pak. Jadi memang semuanya dimudahkan dengan adanya digital gitu ya, Pak ya. Iya, Dan betul. memang saya sebagai seseorang yang menabung emas di Pegadaian itu mudah sekali, Pak, karena tinggal pakai handphone, tinggal sign up, tidak perlu telepon mana-mana langsung jadi. Ini apalagi kalau misalkan kita mau pakai yang rahan itu ya, Pak ya. Kita jadi bisa Betul. lewat digital. Dan tadi waktunya Iya, hanya Mbak. 2 dan 3 hari langsung jadi begitu ya, Pak ya. Kalau yang produktif. Kalau yang Yang produktif iya. produktif. Karena harus omset ya Baik. Mbak, survei dan sebagainya Hmm. Mbak Clara. Ya, Kunjungan ke baik-baik, masyarakat. Pak. Minimal berapa tuh ya, Pak? Minimal kita 1 juta Mbak. Luar biasa. Ya, itu keren banget sih, Pak. Berarti dengan asumsi bahwa kalau orang yang meminjam 1 juta itu berarti orangnya kepepet dan itu dimudahkan juga oleh Pegadaian Selalu Syariah ya. ya. Ini komitmen kami Mbak. Komitmen kami untuk bermaslahat lah di masyarakat. Oke, baik. Itu genuine sekali ya, Pak ya. Saya baru mendengar terkait dengan hal ini. Luar biasa, Pak. Dan ini ada satu sobat investor yang ingin menanyakan kepada Bapak, apakah Ya, mikro usaha kecil dapat pendanaan juga dari Pegadaian Syariah? Pertanyaannya itu, mungkin udah dibahas tadi ya terkait dengan pendanaan sudah. untuk mikro ya. Namun mungkin kita bisa bahas terkait dengan kemudahan-kemudahan yang lagi nih Pak ya. Selain juga yang kalau Boleh. produktif 2 sampai 3 hari jadi, terus apalagi bagaimana caranya untuk membuka rekening contohnya untuk membuka pembiayaan itu? Eh, Tadi sudah saya sampaikan. Mungkin saya ulangi lagi. Ada produk Mbak pernah dengar adanya sertifikat gratis dari pemerintah yang Iya Pak, untuk para pelaku MKM, PRONA namanya, iya. proyek operasi nasional agraria, yang di 3 juta nasabah pelaku MKM, 5 juta, 7 juta dan terakhir 9 juta. Total sekitar 24 juta pelaku Baik. MKM dikasih sertifikasi gratis. Nah, itu yang kita akomodir dalam satu platform namanya, kalau di produk kita namanya Rantas Di Tanah. Harus ada rahnya semuanya Mbak Clara. Karena konteksnya akadnya Gitu. adalah tadi balik-balik adalah rahan. Jadi nasabah halo? Baik Pak, terdengar Pak suara Bapak Halo Mbak crystal Clara? clear. Halo Pak, crystal clear Pak. Halo, Pak Halo, Beni. jelas ya Mbak Clara? Kedengeran? Saya jelas Halo? sekali mendengar suara Bapak. Oke. Suara saya nggak ada Pak ya? Sekarang jelas. Tadi kok kayaknya agak Hai. keputus gitu. Itu Baik-baik juga Pak. cara apply kredit atau pinjaman gampang sekali Mbak. Bisa datang ke outlet Pegadaian langsung, Pegadaian Syariah, atau lewat platform digital tadi. Melalui Tokopedia, melalui Blibli, untuk misalnya untuk minta mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor, kami juga sudah ada Mbak Clara, untuk sektor Begitu. produktif dan sebagainya. Dan lumayan kompetitif untuk dari sisi mu'nahnya. Oh iya, sudah kerja sama dengan siapa aja Pak? Tadi Tokopedia contohnya. Tokopedia, Blibli, terus untuk collectionnya dengan link aja, gitu. Terus dengan Himbara, karena kami platform BUMN ya Mbak, jadi kami Himbara jelas sudah masuk di dalam tahapan untuk platform untuk yang collection system gitu Mbak. Oke, baik Pak. Tapi kita kan sudah lihat nih ya, memang pembiayaan syariah ini memudahkan banyak sekali masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dari mulai yang sektor produktif, gitu ya Pak. Dari mulai angka yang Iya, kecil sekali itu 1 juta rupiah, luar biasa. Dan juga Pak, mungkin saya akan melihat juga terkait dari outlook-nya ke depan di tahun 2021 ini, menurut Bapak trennya gimana Pak pembiayaan syariah di tahun 2021? Akankah lebih baik daripada 2020 atau bagaimana? Apa stagnan? kalau dari melihat pergerakan ekonomi nasional, rasa-rasanya akan tetap growth Mbak. Karena masyarakat kita itu pasti basic dari fondasi ekonomi nasional adalah UMKM. Sehingga ketika UMKM itu bergeliat tumbuh dan recovery gitu, pasti nanti akan impact-nya pada pertumbuhan ekonomi. Roda-roda penggerak termasuk kami sebagai lembaga keuangan sektor non perbankan itu pasti akan terjun untuk bisa memfasilitasi masyarakat untuk kebutuhan keuangannya. Kami yakin tahun 2021 outlook kami akan lebih optimis dibandingkan tahun 2020. Pasti optimis.
pasti akan lebih baik. Yakin dong, Mbak? Pasti ya Pak ya. Mm-mm. Iya, yakin sekali, luar biasa Pak. Memangnya siang-siang ini emang harus semangat kayak semangat sekali Iya, ya Mbak. terkait dengan fokus target. Iya, iya memang. Kalau misalkan kita lihat juga dari segala sektor, ini juga sudah mulai bangkit ya Pak di tahun 2021 ya Betul. Pak ya. Jadi semoga juga Kita pembiayaan juga trennya semakin naik, dan saya senang sekali melihat optimisme Bapak ini terkait dengan pembiayaan yang di tahun 2021 pasti akan lebih baik daripada tahun 2020. iya. Ya Pak, dan selanjutnya kalau misalkan kita lihat nih ya Pak, memang terpuruk sekali tahun 2020 ini terkait dengan pembiayaan. Sebenarnya seberapa buruknya sih Pak? Kalau misalkan kita lihat dari angka saja, itu sudah sangat buruk ya dibanding 40% year on year di tahun 2019. Di tahun 2020 growth-nya hanya Iya. 3,8%. Sebenarnya apa penyebab utamanya Pak? Selain pandemi gitu ya Pak, mungkin bisa dijelaskan dari sektor lainnya gitu. So far kalau dari sisi, karena porsi Pegadaian Syariah itu 50% itu di sektor pembiayaan, Mbak. Jadi nggak hanya gade saja, tetapi porsi gade sama non gadenya, rahan sama non rahannya itu porsinya 50%. Sehingga ketika di tahun 2020 yang memang karena pandemik tadi, memang semua itu jadi multiplier, Mbak. Jadi Mm-mm. demand kekuatan daya beli menurun, terus dari sisi pendanaan di sektor juga mandek, terus Mm-mm. perputaran keuangan juga di sektor UMKM juga em, menurun drastis karena tadi isolasi mandiri, sehingga mobilitas masyarakat juga akan menurun. Itu dampak multiplier effect, sehingga konteks Mm-mm. pembiayaan kita itu suffer di situ, Pak. Walaupun tahun 2020 itu ada kenaikan di sirahan kita atau gade kita, dan kita minus, memang bisa dikatakan minus, sehingga uh, untungnya yang rahan ini bisa menjadi backup atau buffer dari penurunan atau minus dari growth untuk yang tadi pembiayaan berbasis mikro tadi. Plus kami juga dari sisi program-program pembiayaan di tahun 2020 memang tujuannya adalah untuk sebagai baseline saja supaya para pelaku UMKM itu bisa bertahan dulu lah di tahun 2020. Di 2021 mereka, teman-teman masyarakat kita itu bangkit. Iya Pak, niatnya luar biasa ya, memang bangkit dulu saja memang di tahun 2020 ya, terlepas dari minus dan lain hal sebagainya. Yang penting pelaku usaha, terutama yang mikro, kecil dan menengah ini dapat survive di tengah pandemi di tahun 2020 kemarin. Dan semoga memang harapannya di tahun 2021 semoga cepat reboundnya. Semoga juga ini diiringi dengan perbaikan beberapa sektor, tidak hanya di perekonomian ya, tapi sektor lainnya juga, dari sektor kesehatan juga, karena kita telah melakukan proses vaksinasi yang cukup intens, begitu ya, sudah ada tahap 2, bahkan Presiden Jokowi saja sudah divaksin 2 kali, begitu ya Pak. Namun terkendala jaringan lagi sepertinya Pak Benny Marlina, nanti kita akan mencoba untuk menyambungkan lagi dengan Pegadaian Syariah Pusat. Sebentar lagi kita akan terhubung dengan Pak Benny Martina Maulan selaku Kepala Unit Usaha Syariah PT Pegadaian. Halo Pak. Halo Mbak Clara, mohon maaf banget ini kok Tidak tumben-tumbennya ini. apa-apa Bapak, itu sering terjadi ya Pak. Kalau misalkan menggunakan online tuh pasti ada Iya, disrupsi gitu. apalagi jam makan siang Mbak. Iya Pak, bisa jadi Pak. Terus ada satu lagi Pak, sobat investor ini antusiasmenya tinggi sekali ternyata Pak ya. Banyak sekali sobat investor yang menanyakan terkait dengan pembiayaan syariah. Ini Pak, ada salah satu sobat investor izin bertanya, apa Ya, kelebihan pegadaian syariah dan pegadaian biasa dari sisi keuangan atau administrasinya bagaimana Kak? Begitu Pak. baik. Kalau Silakan bedanya, Pak. ya Mbak Clara, Mm-mm. makasih pertanyaannya. Mbak, ini banyak yang kita masyarakat tanya. Bedanya pegadaian syariah dengan pegadaian yang biasa apa? Secara secara kebutuhan pembiayaannya itu nggak ada beda. Tetapi dari sisi pendanaannya itu juga terpisah. Dari sisi akadnya itu juga sudah diawasin oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari OJK Syariah juga, Mm-mm. IKMB Syariah juga mengawasi. Dari
BPK kita juga mengawasi, dari Komite Akuntan Publik dan internal audit kita juga mengawasi untuk menjamin semua aktivitas operasional di Pegadaian Syariah itu sesuai dengan yang difatwakan di Dewan Syariah Nasional. Terus dari sisi kalau kami selaku pelaku di bisnis Pegadaian Syariah tentunya lebih firm, lebih yakin kalau ini dari sisi akad itu sudah dikasih label oleh Dewan Pengawas Syariah ini halal gitu. Sehingga masyarakat tambah yakin tentunya dengan pembiayaan syariah karena harapannya dengan unsur kesyariatannya, terus dari sisi pendanaannya dan dari sisi akadnya insya Allah itu sudah halal lah kira-kira. Dan masyarakat harapannya dengan segmen yang tadi yang bisa mengaccept produk-produk Pegadaian Syariah itu tambah yakin Mbak Clara untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah. Iya Pak, insya Allah semoga ya Pak ya, semakin banyak masyarakat juga aware dengan pembiayaan syariah Tuh. dan lain hal sebagainya. Tapi Pak, Mm-mm. kalau misalkan kita berbicara terkait dengan literasi pembiayaan syariah gitu ya, industri Mm-mm. syariah secara keseluruhan, saya ada data kurang enak nih Pak sebenarnya ya. Literasi Mm-mm. masyarakat soal keuangan syariah ini masih rendah, adapun dari survei nasional literasi keuangan yang disediakan oleh OJK, mencatat literasi keuangan syariah ini masih ada di sekitaran 8,93%. Ini memang Iya. naik daripada 2016 yang berada di 8,1% ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari jangka waktunya 2016 ke 2019 itu kan cukup panjang, tapi kenaikannya hanya sedikit. Jadi masih jauh di bawah harapan. Dan selain itu juga tingkat inklusi lembaga keuangan gitu ya Pak ya. Misalkan non bank juga termasuk nih Pak, malah Mm-mm. turun juga. Tingkat inklusinya pada tahun 2016 berada di 11%, tapi di tahun 2019 itu malah turun jadi 9%. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah gitu ya, Pak, sebagai unit non-bank tapi syariah untuk meningkatkan awareness dari masyarakat terkait dengan literasi keuangan syariah, Pak. Pembiayaan maksud Oke. saya, Pak. Ya, Mbak Clara, ini Mbak Clara Heeh. ngasih informasi yang memang eh, apa adanya banget ya. Tapi saya mencoba untuk memberikan eh, apa sih yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah sehingga eh, kenapa bisa saat ini portofolio Pegadaian Syariah itu 18% ya Mbak dari portofolio corporate. Artinya untuk level unit usaha syariah rasa-rasanya kami porsinya cukup tinggi dibandingkan lembaga-lembaga sejenis yang bergerak di sektor syariah, keuangan syariah. Tadi pertanyaan Mbak Clara, Mm-mm. langkah-langkah apa kira-kira dari tadi informasi Mungkin yang campaign Mbak gitu, Clara Pak? campaign. Nah, salah satu itu. Nah, campaign kita dalam bentuk apa? Mbak Clara, selama ini mungkin kita masih cenderung mensiarkan keuangan syariah itu stand alone, berdiri sendiri. Wah, kita menggunakan effort yang kita miliki sehingga kita agak sedikit lupa bahwa kita harus bersinergi gitu. Bersinergi dengan lembaga terkait, dengan asosiasi industri keuangan syariah, mengelaborate sehingga posisi Pegadaian Syariah atau lembaga keuangan syariah itu bisa lebih masif lagi dan bisa diterima baik di masyarakat. Termasuk Mbak tadi saya sampaikan karena 32% populasi penduduk kita adalah milenial. Penting untuk kita meliterate ke para akademisi, para mahasiswa, para milenial kita sehingga ini loh industri keuangan syariah itu juga tidak kalah dari industri secara konven yang lain sehingga rasa-rasanya satu kata kunci bersinergi dan tentunya kita bisa menginformasikan jauh lebih baik lagi dengan beberapa mitra-mitra kita yang lain termasuk platform digital Mbak ya. Selama ini kan kita medsos kita untuk yang keuangan syariah sangat kurang saya lihat. Jadi mungkin Mbak Clara juga kalau ngelihat di YouTube atau di Instagram atau di medsos yang lain untuk memunculkan campaign syariah masih sangat kurang. Makanya kita mencoba untuk mempush salah satunya dengan media ini ya Mbak Clara. Kita teman-teman Mm-mm. di syariah kita kebetulan banyak milenial. Kalau saya kolonial Mbak Clara, teman-teman milenial. Jadi Jauh sudah ya, Pak? mencoba meningkatkan awareness ya, tepatnya awareness dulu lah sebelum bertransaksi
secara syariah. Jadi meningkatkan awareness beberapa segmen yang milenial dan segmen produktif itu sasaran kita untuk meningkatkan awareness. Harapannya transaksinya dan dari masyarakat kita itu lebih aware dan bertransaksi dengan menggunakan akad syariah. Begitu Mbak Clara? Wah, luar biasa ya Pak. Jadi memang kampanye ini untuk menarik selain milenial juga warga kolonial seperti Bapak. Iya Pak. Jadi Saya memang ngaku Mbak Clara, ngaku. mengaku ya Pak. Bagus Pak. Ngaku lah Mbak. Iya Pak, jadi memang kalau kita lihat juga anak milenial sekarang itu sangat rapid dan melek terhadap keuangan gitu ya Pak. Betul. Jadi ini merupakan target yang cocok gitu ya Pak untuk Betul. pembiayaan syariah dan juga produk-produk unggulan dari Pegadaian Syariah yang lainnya. Dan juga tadi pendekatan melalui media sosial ya Pak. Termasuk ini kita Iya. IG Live sebenarnya Pak ya. Iya, ini dalam rangka Ini ikhtiar merupakan Mbak salah Clara. satu ikhtiar ya Pak, baik baik Ikhtiar baik. lah. Ikhtiar untuk Pegadaian Syariah, semoga masyarakat juga semakin melek literasi keuangan syariah juga begitu ya Pak. Apalagi ini dari sisi Pegadaian Syariah yang non bank, namun dapat menyalurkan pembiayaan gitu ya Pak, Iya, termasuk ke dalam pembiayaan UMKM gitu ya, yang betul Mbak justru Clara. menjadi roda perekonomian Indonesia. Begitu Pak. Ini kita memiliki waktu sekitar 3 menit lagi. Kita sudah di Hmm, penghujung dari nggak bincang-bincang kerasa, ini. Gak kerasa banget ya Pak ya. nggak Dan kerasa Mbak. antusiasmenya ini luar biasa sekali. Banyak sekali yang menanyakan terkait dengan pembiayaan syariah. Tapi mungkin di akhir kata, adakah Pak pesan-pesan untuk Bapak atau mungkin terkait dengan produk-produk unggulan Pegadaian Syariah? Baik, makasih Mbak Clara. Eh, Iya. Teman-teman bijak yang saat ini live ya, kita memang tahun 2021 tantangan baik kita untuk bisa sama-sama mengeratkan tangan kita ya satu-satunya menjadi concern kita adalah bagaimana kita bisa menguatkan satu sama lain. Kita bermaslahat. Tujuan Pegadaian Syariah dan bermaslahat dan memberikan kemanfaatan yang baik di masyarakat. Mm-mm. Baik, Pak. Jadi memang concernnya adalah kemaslahatan dan juga untuk kemakmuran kita semua, begitu ya, Pak ya? Betul, Mbak. Iya. Iya, Jadi Pak. harapannya ya masyarakat-masyarakat kita lebih bisa bisa merespon dari produk-produk yang sudah kita miliki. Cobalah bertransaksi. Tadi Mbak Clara sudah tabungan emas. Ayo teman-teman yang lain coba dulu dari tabungan emas. Karena nanti dari 0,01 gram ya Mbak ya, atau sekarang 10.000 bisa lo nabung gitu dalam tabungan emas. Dari tabungan emas itu nanti bisa jadi underlying dari produk-produk derivatif yang lain. Tadi ada pembiayaan haji, ada pembiayaan umroh, Mm-mm. traveling halal dan sebagainya itu ada di kami. Ah, Makanya luar buka biasa, banyak website sekali ya, Pegadaian Pak ya. Syariah supaya teman-teman bisa dapat view yang lebih banyak tentang apa sih itu Pegadaian Syariah. Gitu ya Mbak Clara? Iya, untuk insight lebih banyak, jadi sobat investor bisa lihat aja di situsnya Pegadaian Syariah, mau wisata halal, mau tabungan emas dengan syariah, itu juga bisa begitu ya Pak. Pak Betul Mbak Beni, Clara. makasih sekali sudah meluangkan waktu di IDX Sama. Channel. Kita membahas terkait dengan pembiayaan syariah, dan semoga dengan conversations kita tadi, bincang-bincang santai ini juga membawa dampak positif ya terhadap masyarakat dan Amin. literasinya terkait dengan keuangan syariah. Begitu Pak. Terima kasih Pak Baik. Beni Martina Maulan Makasih selaku banyak Kepala Unit Mbak Usaha Clara. Syariah PT Pegadaian. Terima Banyak kasih maaf ya Pak. Mbak. Tak apa-apa Pak. Makasih. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak maaf. Ya baik Sobat Investor, itulah penghujung dari pembicaraan kita dengan Pak Beni Martina Maulan selaku Kepala Unit Usaha Syariah PT Pegadaian. Semoga perbincangan tadi dapat menjadi insight, dapat menjadi referensi bagi Sobat Investor ya untuk mengerti lebih lanjut lagi terkait dengan pembiayaan syariah. Tadi banyak terms yang kita bahas juga dari mulai rahan dan juga dan lain hal lainnya ya. Jadi sobat investor, inilah penghujung. Senang sekali saya Clara Antawijaya dapat menemani Anda makan siang gitu.